Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah majelis taklim Manahilul Ulum yang semoga senantiasa diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Jumat malam Sabtu tanggal 9 September tahun 2022 kita kembali berkumpul di sini dalam rangka melanjutkan tradisi mengaji kitab fikih. Mudah-mudahan ngaji kita dari awal hingga akhir senantiasa mendatangkan manfaat untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Kita semua, Allahumma amin. Sebelum kajian akan dimulai, saya beberapa kali mencoba menggunakan ilmu yang malam Sabtu kemarin disampaikan tentang kesunahan memanjangkan takbir, lafaz takbir pada takbiratul intiqalat. Kalau sholat sendiri itu tidak ada masalah, tapi manakala menjadi imam ini menjadi masalah, berpotensi dibarengi atau bahkan disalib betul oleh makmum. Jadi saya beberapa kali mencoba memenuhi kesunahan memanjangkan takbir pada setiap takbiratul intiqalat. Itu rasane, walaupun saya tidak melihat ke belakang, rasanya ono sing barengi. Ya, ono sing barengi. Kalau kita bikin angka begini, misalnya lagi rukuk ya, ini akan 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Kalau kita mulai dari angka 1 misalnya, atau bahkan dari 0 ya, Allahu Akbar, ini disalib, dibarengi, bahkan dibarengan itu disalib oleh jamaah. Iya. Tapi setelah saya tidak mulai dari angka 1, dari angka 3 atau dari angka 4, ini selamat. Jadi ini kan angka 0, 1, 2, 3. Dari sini mulainya Allahu Akbar itu selamat, tidak dibarengi lain. Nah ini monggo ya. Jadi ya kan ilmu itu kan perlu coba diproses dengan apa? Dengan praktek ya. Terlebih ketika dari sujud mau berdiri yang menggunakan kesunahan duduk istirahat. Nah, kalau yang tidak mengambil kesunahan duduk istirahat memungkinkan sekali. Tapi kalau yang mengambil kesunahan duduk istirahat itu pasti kesalib. Ya. Lah, saya akhirnya saya menggunakan kesunahan duduk istirahat. Nah dari situ baru memulai takbir saya. Itu selamat itu ternyata. Kalau mulainya dari posisi duduk sujud itu pasti kesalib. Jadi Allah itu kesalib. Jadi lebih selamat memang kalau sudah duduk dulu istirahat baru Allah. Itu pun ya kalau napasnya lagi nggak panjang ya nggak barnya sudah selesai, belum sampai angka 10 gitu. Nah, ini teori yang kita bahas malam Sabtu yang kemarin, saya praktekkan, nyatanya begitulah ya. Jadi ya monggo ini sih namanya pengalaman dalam hal dipraktekkan ya. Kalau sholat munfaridan memang itu tidak ada masalah ya, karena nggak ada kekhawatiran disalib oleh makmum ya. Tapi kalau menjadi imam itu tadi yang terjadi. Jadi kalau misalnya mulai dari angka 1 itu
ya kesalib. Mulainya dari angka 3 atau 4 lah. Allah Akbar ini enggak salib. Kalau panjenengan pernah sholat makmum di Masjid Agung Baitulsalam yang imami Pak Ki Safin Santarwi, itu malah ekstrim sekali itu. Jadi sudah di angka 10 baru memulai takbir itu dia. Nah, kalau kita kan tadi mulai dari angka 3 ya. Kalau beliau Pak Safin Santarwi ini Imam Masjid Agung Baitulsalam Purwokerto itu sudah di angka 10 badannya, baru Allah Akbar. Itu yang menurut kajian kita tidak dapat kesunahan memanjangkan takbir pada saat takbir itu kolak gitu. Itu nggak dapat kesunahan. Cuman ini sangat selamat ini dari kemungkinan disalib oleh makmum gitu. Sangat selamat itu. Jadi sujud, duduk istirahat, berdiri, sudah berdiri tegak baru Allah Akbar. Itu modelnya Pak Safin Santarwi Imam Masjid Agung Baitulsalam Purwokerto. Nah, ya ini kan ini saya kira penting untuk kita jadi bahan renungan lah. Nah, cuman akhirnya saya memilih itu tadi tidak dari angka 1 tapi dari angka 3. Jadi ya sudah lebih panjang dari sebelumnya. Kalau sebelumnya saya biasanya dari angka 7 biasanya. Ya. Kalau sebelumnya itu saya dari angka 7. Allah Akbar. Ya, karena ngaji malam Sabtu kemarin, sekarang maju dari angka 3 lah itu. Ya, agak panjang lah, lumayan ya. Begitu kan? Nah, betul itu. Ya. Tapi memang tidak dapat kesunahan dari angka 1 ya, dari angka 3. Ya ini sebuah reasoning ya dari pengajian malam Sabtu kemarin. Ya jadi intinya kan imam memang harus pinter mensiasati sehingga tidak berpotensi dibarengi atau bahkan disalib oleh gerakan makmum lah, saya kira gitu. Malam hari ini kita akan membaca halaman 20 bagi yang kita kuning. Ini sunnah kuno bisubhin ya. Ya, jadi kunut subuh. Jadi kita akan membahas kunut subuh. Nah, nanti bagaimana kunut subuh nanti kita bersama-sama dengarkan. Ya. Iya, jadi ini kunut subuh ini ya. Mari kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Al-Quran. Nibtihai mardotillah walikulinya tersolihah al-fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja sebagai pengantar. Nah, dipersilakan kepada Ustaz Muhammad Rifqildo LC Imhal untuk memandu kajian kita pada malam hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam akidah itu ada urusan-urusan yang sebenarnya itu salah ketika kita dalami. Contoh, panjenengan kalau ditanya Tuhanmu ada di mana, panjenengan jawab apa? Hah? Itu jawaban salah ya. Kenapa? Karena Allah itu beda dengan makhluk, mukhalafatul lil hawadis. Sehingga Allah itu tidak bisa dilingkupi dengan ruang dan waktu. Maka itu pertanyaan yang sudah salah. Kalau kita jawab, berarti kita mendasarkan jawaban kita di atas sesuatu yang salah. Ini repotnya kalau pertanyaan tersebut berkelanjutan. Maka kita akan buntu. Ya makanya terkadang itu sering ditanyakan. Oke, kalau memang Allah ada, mana coba buktinya di mana Allah? Nah, ini pertanyaan sudah sadar. Karena pertanyaan kaifa, bagaimana, aina, kemudian di mana, itu hanya pertanyaan yang bisa ditunjukkan kepada makhluk tetapi tidak bisa ditunjukkan kepada zat ilahi. Itu tidak mungkin. Karena pada prinsipnya Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un au mukhalafatun lil hawadis. Ini berbeda dengan makhluk. Nah, ini seringkali terkadang kita kan terkecoh ya. Di mana Tuhanmu? Ya di mana-mana enggak bisa itu ya. Karena Allah itu enggak bisa dikatakan dengan aina.
Kalau kita menjawab, ya berarti kita percaya kalau Allah itu bertempat pada satu tempat. Kalau Allah bertempat pada satu tempat, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk, dan itu tidak mungkin. Ya, ini artinya ada ranah-ranah yang sebenarnya tidak perlu kita jawab. Itu demikian. Wa mil'un birrof'i sifatun. Kemudian lafaz mil'un boleh dibaca rofa, yaitu Rabbana lakal hamdu mil'us sama, boleh. Wa bin nasbi halun, dan dibaca nasab menjadi hal. Berarti kita boleh membaca Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Ai mali'an, yaitu yang memenuhi. Bitakdiri kaunihi jisman, dengan mengira-ngirakan keagungan Allah tersebut adalah jisim atau langit dan bumi itu jisim. Wa ayyazida man marra, dan disunnahkan bagi orang yang disebutkan tadi untuk menambahkan ahla tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, ini disunahkan ini ya. Jadi selain Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd, boleh juga ditambahkan doa, bahkan sunnah ahlas tsana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu, yaitu ahlas tsana'i wal majdi. Maksudnya adalah engkau adalah zat yang berhak untuk menerima pujian dan berhak untuk menerima pengagungan. Ahaqqu ma qala al abd, itu adalah kalimat yang paling berhak untuk diucapkan oleh seorang hamba. Wa kulluna laka abdun, kita semuanya adalah hambamu ya Rabb. La mani alima ataita, tidak ada yang mampu mencegah atas apa yang kau berikan kepada kami. Wala mu'tiya lima mana, dan tidak ada orang yang bisa memberi apa yang kau cegah. Wala yang paudal jaddi minkal jadd, dan tidak bisa memberikan kemanfaatan siapapun, itu maksudnya demikian, kecuali kalau engkau berhak untuk, kalau engkau menghendaki untuk memberikan kemanfaatan, itu maksudnya demikian. Ini untuk wasunnah kunutun bisubhin, kita besok karena ini pembahasan tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Nabi itu yasufunahum kasufu bihim bil qital. Jadi baris di dalam sholat itu sebagaimana itu mereka baris di dalam medan pertempuran. Kan barisannya TNI itu kan rapihnya minta ampun. Ya, ini menjadi kaca. Bahkan Nabi yasufunahum kasufu bihim bil qital. Para sahabat itu kan dulu ketika diluruskan barisannya itu, yang menjadi pedoman itu ketika mau bertempur. Jadi baginda Kanjeng Nabi itu kalau ngatur barisan para sahabat itu pakainya pedang ini. Nah, ya kalau kena ini, kalau kita lihat kan TNI itu kan rapih itu ya. Ya barisannya itu rapih, beda sama Banser ya. Kalau Banser belum serapi TNI ya. Kita ini sudah rapi. Tetapi sudah mending gitu ya. Itu aja. Nah ini lah, berdiri yang bagus itu ya maksudnya merapatkan barisan itu, maksudnya antara dua orang yang sholat itu tidak ada longgar, tidak ada lubang yang bisa dimasuki satu orang. Nggih. Jadi panjenengannya berdampingan, selagi antara panjenengan dan orang yang di samping kanan kiri panjenengan itu tidak bisa dimasuki oleh satu orang, maka itu sudah rapat. Bukan rapat dalam artian secara bahasa ininya tempel-tempelan. Ya, panjenengan rukunya yang nunggu gantian, sujudnya gantian. Itu maksud daripada sawu sufufakum itu, luruskan barisannya, itu maksudnya diluruskan dan rapatkan. Maksudnya rapatkan itu antara panjenengan dan orang yang ada di kanan kiri panjenengan itu tidak ada longgar yang bisa dimasuki oleh satu orang. Ini konon nanti dimasuki setan itu. Ya, jadi panjenengan sholat itu ada yang gelutik kanan, gelutik kiri, ya itu demikian. Maksudnya demikian ya. Ya, kan memahami teks Al-Quran itu kan ada yang memahami secara lafadznya saja, ada yang memahami secara maknanya, ada substansinya. Jadi ada yang memang hanya melihat kepada dilalah lafdiyahnya, penunjukan lafadznya, tetapi juga ada yang memahami secara substansinya. Jadi kalau orang memahaminya lafadznya, tadi rapat itu ya berarti ini sama ini nempel, kaki sama kaki nempel. Oh tidak itu. Tapi maksudnya tadi. Monggo. Misalnya imam
rukuk sempurna, tapi ketika itu ingatnya kan ketika di sujud imam itu kan harus tadi suruh mengulang lagi. Nah, makmum tidak. Apakah nanti makmum tidak bingung gitu dalam hati? Ya, kalau makmumnya paham pikir tidak bingung, tinggal ditunggu saja imamnya nanti turun lagi. Ya, seperti kemarin ya. Ketika imamnya lebih rokaat, makmum mengingatkan. Kalau imamnya labas saja, ya makmum nunggu. Ya, dan ini lebih baik daripada mufaroko, karena mufaroko ini nanti menghilangkan fadilahnya jamaah. Ngoten. Dia monggo. Kembali tadi yang angka 8 itu. 8 harian. Kalimat di sana kan sawu sufufakum. Sawu luruskanlah sufufakum. Barisan. Sawu wa tarosu. Ada tarosunya. Ada sebagai riwayat ada tarosu. Yang familiar di kita kan sawu sufufakum. Luruskan safmu. Cuma selera mereka itu kan luruskan dan rapatkan soft. Luruskan dan rapatkan, bukan luruskan barisanmu. Karena di dalam riwayat ada yang mengatakan watarosu Gitu. Iya. Tapi sebenarnya maksudnya kayak tadi. Bukan. Tapi ketika disampaikan oleh teman-teman mereka, ya bahasa dua itu, bahasa Saud silfakon tidak memunculkan narasi atau redaksi Watarosu gitu. Sehingga untuk menguatkan, sehingga itu jadi untuk menguatkan sejarah mereka, teruskan dan rapatkan. Yang versi kita adalah tidak serapat itu, tapi serapat tadi tidak untuk nonong gitu ya. Jadi ya kayak tadi yang saya katakan kan, ketika memahami teks itu ada yang tekstual itu ya yang merapatkan ya berarti nempel-nempel itu. Ada ya. Tetapi ada yang memahaminya substansi. Maksudnya substansi merawatkan itu ya tadi, kalau kita ulama kita itu cara berpikirnya yang dimaksud dengan rapat itu ya maksudnya tidak ada lubang yang bisa dimasuki oleh orang yang lain. Karena logikanya coba panjenengan. Kalau misalkan ini nempel sama yang di kanan sama yang di kiri, ini logika saja nih. Mepet, ya, kakinya mepet, ininya mepet. Coba kira-kira panjenengan rukuk dan sujudnya seperti apa? Angel. Bukan sulit lagi, itu super sulit. Angel. Ora kusuk malah. Malah enggak khusus itu. Kalau gendi kita dalam situ Nah, itu lah. Harus kata. masih seputar itu kan. Dia monggo. Pernah saya mendengar alibi mereka untuk memperkuat doktrin rapat itu. Mereka mendistribusikan begini, para sahabat ketika mendengarkan tausiah Rasulullah itu berdempetan dan tidak seperti ini loh, berjalan, tapi rapat banget sampai dengkul mereka pun berdempetan. Saking kepenginnya atau apa ya, mengkultuskan Rasulullah sehingga sampai berdempet seperti itu. Oleh karena itu panjenengan juga ketika sholat, ketika mendengarkan tausiah saya dan lain-lain harus rapat seperti itu. Pertanyaan saya, apakah doktrin atau alat seperti itu memang ada atau mungkin selera mereka ada sehingga membuat kalau misalkan ada itu ya berarti hanya cara pemahamannya, dan kita tidak bisa semerta-merta menyalahkan karena memang doktrin dari atasannya memang semacam itu. Jadi memang ini, tetapi memang betul ya, artinya kalau para sahabat Nabi itu ketika mudarosah itu ya tadi artinya ini nempel, tetapi kan duduk tidak bisa kita samakan dengan berdiri ya. Jadi yang menempel kan ininya, bukan ininya. Kan duduk sila kayak gini nempel itu maksudnya rapat. Kenapa? Karena memang di dalam majelis ilmu itu yang hadir bukan hanya golongan manusia. Jadi zaman Nabi itu yang ngaji kepada Nabi itu ya golongan jin dan juga golongan manusia. Makanya biasanya kalau kita dulu di pesantren kalau ngaji sama kiai sepuh itu ya itu yang manusianya ke depan. Dia nggak tahu ini kok bilang manusianya ke depan apa ada jin, kita kan nggak lihat. Ya itu maksudnya depan itu. Soalnya kalau jin itu ngajinya agak kurang sopan duduknya. Ya jin itu ya betul ngajinya ada yang sopan seperti manusia ada yang asal nangkring itu katanya gitu.
Itu jin itu kayak gitu. Tapi mending jin masih ngaji. Ini saya ingat betul sama Al-Mahfurlah ya Masrur Abdul Muhni itu ya, sekali-kali terkadang bilang kayak gitu, jangan sampai diisi oleh jin. Akhirnya beliau cerita, nek jin ini kalau ngaji ya rada ora sopan. Jadi duduknya seenaknya sendiri. Itu enggak itu jin. Ya ada yang di atas ini, ada yang di atas itu, model-modelnya kayak gitulah kalau jin itu. Enggak, tapi mending. Takbir intikal. Tadi kan ada ini kesunahan di dalam kesunahan dan ada pilihan kesunahan. Oh iya. Kalau di dalam gerakan yang sewajarnya atau selain yang tadi ada istirahat apa itu duduk istirahat, jalsah istirahat itu kemungkinan bisa dilakukan ya. Nah, ketika ada jalsah istirahat, pilihan mana yang dipakai kesunahan ini? Artinya ketika kita dari sujud sudah jalsah istirahat masih mengucapkan Allah, mungkin dari panjang sekali. Barangkali juga ada yang nafasnya nggak sampai malah gitu. Nah, apakah kalau dalam hal ini pilihannya ini yang jalsah juga sunnah, yang baca Allahu Akbar sampai dengan selesainya berdiri juga sunnah. Tapi manakala itu tidak bisa dilakukan, apakah pilihan yang Allahu Akbar sampai jalsah atau Allahu Akbarnya setelah jalsah atau tanpa jalsah begitu? Mungkin pilihan-pilihan kesunahan. Jadi kalau pilihan yang baik, misalkan kita ingin mengandalkan